Maka Allah bongkar rahasianya di Al-Baqarah 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi sayang, belum semua kaum muslimin yang menerima ayat ini. Ketika kita sampaikan, wah itu ayat provokator tuh Ustaz, gak usah disampaikan. Kita tasammuh, kita damai, kita bersaudara. Masa dengan macan bersaudara? Ini terekam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, jamaah Yayasan Ukhuwah Islamiyah Rawabelong, Jakarta Barat yang dimuliakan Allah. Selesai kita membahas Tauhid Rububiyah, maka sekarang kita masuk kepada Tauhid yang kedua, yaitu Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah disebut juga dengan Tauhid Ubudiyah atau Tauhid Ibadah. Kalau Tauhid Rububiyah, ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Maka Tauhid Uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala min jami'i af'alil bashar, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan manusia. Jadi semua perbuatan manusia itu bermuara kepada Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ketika perbuatan manusia itu dipalingkan kepada selain Allah, maka manusia tersebut telah jatuh kepada kesyirikan. Nah, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dalam koridor ibadah, bukan perbuatan muamalah. Apa perbuatan-perbuatan manusia itu? Ya banyak sekali. Karena ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasul, banyak sekali. Tidak cukup waktu untuk memaparkan pada kesempatan yang terbatas ini. Maka kita sebutkan contoh-contoh saja, ya. Di antaranya yang banyak kaum muslimin menyimpang, tersesat jalan. Nah, ini yang diangkat ke permukaan contoh-contohnya. Pertama, ibadah itu sendiri. Tadi kita sampaikan, Tauhid Uluhiyah adalah Tauhid ibadah. Jadi mengesahkan peribadatan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Nah, ketika kita beribadah kepada selain Allah, maka kita sudah termasuk syirik dalam uluhiyah. Tentang ibadah ini, Allah memanggil kita dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 21 dan 22. Ayat ini pernah kita sampaikan ketika membahas Tauhid Rububiyah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini perintah Allah kepada kita supaya kita mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mana saja? Apakah yang sudah bersyahadat ataukah belum?
Jadi ayat ini mencakup intern dan ekstern. Manusia yang dalam Islam atau manusia yang masih di luar Islam. Apa panggilan Allah? U'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabbmu saja. Jangan beribadah kepada selain Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Rabbmu itu adalah Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, dan juga walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, yang menciptakan ayah bundamu, yang menciptakan kakek nenekmu, yang menciptakan anduangmu. Itu juga Rabbmu yang menciptakan. Target Allah adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan tidak bisa kita raih dengan akidah yang musyrik. Kita bertauhid dulu baru bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak segampang itu bertakwa. Karena derajat yang paling tinggi itu adalah derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, ketakwaan itu berproses. Berproses diawali dengan tasfiyah, pembersihan akidah daripada kemusyrikan. Barulah tarbiyah, pembinaan tauhid. Berangkat daripada tauhid rububiyah kemarin, maka kita sampai kepada tauhid uluhiyah, menyatukan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat selanjutnya, ayat 22 ini Allah menjelaskan rububiyahnya. Ini sudah kita bahas kemarin, tidak kita ulang lagi untuk menghemat waktu. Lalu kemudian nomor 2, kalau tadi beribadah hanya kepada Allah, berdoa dan berharap juga hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Allah perintahkan kepada kita supaya berdoa kepada Allah. Ayat yang memanggil kita itu terdapat dalam Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun ya. Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surah yang ke-40. Ya. Atau nama lain Ghafir namanya. Jadi surah 40 ini namanya 2. Dalam satu mushaf namanya Al-Mu'min. Di mushaf yang lain namanya Al-Ghafir. Ya, Ghafir bukan Al-Ghafir. Di ayat 60 di situ Allah memanggil kita. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Ya. Ayat 60. Apa kata Allah? Kita perhatikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di situ jelas sekali Allah memanggil. Ud'uni, minta kepadaku, berdoa kepadaku, kata Allah. Lalu bagaimana? Kenapa kaum muslimin terseret meminta kepada tempat-tempat sakti, tempat-tempat keramat? Bagaimana mungkin manusia bisa meminta kepada patung, kepada berhala, kepada kuburan, kepada orang mati, kepada kayu besar, dan lain sebagainya? Padahal Allah memerintahkan kepada kita supaya meminta itu, berdoa itu kepada Allah. Lalu mana larangan? Yang melarang kita meminta kepada selain Allah itu terdapat dalam Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Yunus
surah yang ke-10 ayat 106. Dengarkan peringatan Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh zalimin. Wala tad'u, janganlah kamu menyembah. Menyembah dalam artian berdoa. Da'a yad'u. Ya. Kenapa dikatakan menyembah? Karena kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu juga termasuk ibadah. Kalau beribadah tidak boleh kepada selain Allah, maka berdoa pun juga tidak boleh kepada selain Allah. Nah, ini yang sahih hadisnya. Ad-du'a huwal ibadah. Tapi sayang kurang populer di negeri kita. Yang populer apa? Ad-du'a mukhulul ibadah. Ini yang sering kita dengar. Doa itu adalah otaknya ibadah. Tapi sayang hadisnya tidak sahih. Jadi jangan heran, di negeri kita yang populer justru yang tidak sahih, yang abal-abal, itu populer itu. Tapi yang sahih itu jarang disebut-sebut, kecuali dalam kajian-kajian sunnah. Nah, jadi karena doa itu bagian daripada ibadah, maka beribadah tidak boleh kepada selain Allah, berdoa pun juga tidak boleh kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillahi, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu ma la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Rata-rata itu benda mati. Tidak aktif, tapi pasif. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, berdoa kepada patung, berdoa kepada berhala, kayu besar, orang mati, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Sehingga ketika patung itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, tidak satu pun patung itu yang ngelawan, pasrah. Nah, bagaimana mungkin manusia berdoa kepada patung? Nah, begitu juga yang berdoa kepada kuburan, ketika kuburan itu dipindahkan, digusur, ya, tidak ada orang di kubur itu yang ngelawan. Nah, maka kita tidak boleh. Ketika masih berdoa kepada selain Allah, ujung ayat perhatikan, fa innaka idzam minadh zalimin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Artinya orang yang musyrik. Syirik dalam berdoa artinya syirik dalam uluhiyah. Nah, makanya ketika kita berhasrat, ketika kita butuh, hanya satu yang tempat meminta, itu Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berkurban. Ya, berkurban juga hanya untuk Allah. Ya. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berkurban juga hanya untuk Allah. Kita tidak boleh berkurban untuk selain Allah. Ya. Seperti berkurban untuk Nyi Roro Kidul misalnya, nggak boleh. Larung sesaji nggak boleh. Ya. Sedekah laut katanya. Ya. Ada juga yang berdalih ya, sedekah kepada makhluk lain. Jadi sesaji itu boleh. Kenapa? Bersedekah kepada makhluk lain. Nah, ini alasan yang dibuat-buat. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang kita berkurban itu hanya untuk Allah. Ya. Demikian ditegaskan Allah dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162.
62. Ini sering kita baca dalam doa iftitah. Ya. Dalam doa iftitah. Karena sebagian kaum muslimin doa iftitahnya di samping Allahumma ba'id ada juga wajjahtu. Nah, setelah wajjahtu itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, setelah itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam Al-Qur'an wa ana awwalul muslimin, tapi dalam hadis wa ana minal muslimin. Nah, pelajaran kita, katakan kepada mereka, hai Muhammad, apa yang mau dikatakan? Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku. Para ulama menafsirkan ibadah ini adalah nusuk, adalah kurban, ya, solatku dan kurbanku, ya, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, ya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, makanya kalau ada nyanyi, kau tercipta hanyalah untukku, nyanyian musyrik. Kau tercipta bukan untukku, tapi kau tercipta adalah untuk Allah. Ya, kita semua tercipta adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, nyanyian-nyanyian itu juga full dengan kesyirikan. Kita harus berhati-hati. Nah, jadi kita berkorban setiap tahun, ya. Alhamdulillah Yayasan Ukhuwah Islamiyah tidak pernah ketinggalan. Setiap tahun ikut berkurban. Nah, kurban itu luruskan niat, yang kita cari adalah ridha Allah. Maka semakin bagus kurbannya, semakin mahal kurbannya, itu semakin akan menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah yang kita cari. Bukan decak kagumnya manusia. Bapak itu memang besar sapinya ya. Berapa kilo ya? Di Yayasan Ukhuwah Islamiyah ini kurbannya yang paling banyak. Bukan itu yang kita harapkan. Nah, jadi kita sering sampaikan, beralihlah daripada MPO kepada MPA. Apa itu MPO? Menarik perhatian orang. Tinggalkanlah menarik perhatian orang, ganti dengan MPA, menarik perhatian Allah. Nah, ini tauhid. Ketika kita menarik perhatian orang, maka jatuhlah kita kepada riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu adalah syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil bukan dosanya kecil, dosanya tetap besar. Ya, cuman saja tidak jatuh kepada nawaqidul Islam, tidak membatalkan keislaman kita. Nah, jadi maka kita berhati-hati dalam beribadah. Itu ibadah kurban, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dagingnya kita bagi-bagi kepada sesama, tapi niat kita adalah dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, seharusnya ini 2 nomor, tapi kita jadikan 1 supaya kita ringkas. Harap dan cemas, ya, atau harap dan takut. Hanya kepada Allah. Kepada Allah kita berharap, dan kepada Allah juga kita takut. Ketika kita berharap kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada kemusyrikan. Ketika kita sangat takut kepada makhluk, maka kita juga jatuh kepada kesyirikan. Karena harap dan takut itu termasuk ibadah. Termasuk harus kita tauhidkan, bermuara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Harap dan takut ini
juga sudah diamalkan oleh para pendahulu kita. Para nabi dan rasul juga berharap, juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat dalam Al-Anbiya. Al-Anbiya surah 21 ayat 90. Ini Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria itu ada kemiripannya dengan Nabi Ibrahim. Walaupun sudah menikah, tapi lambat dapat anak. Ya, kapan dapat anak? Sudah usia renta, sudah tua. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah pesimis, tidak pernah putus asa, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diceritakan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini pelajaran untuk kita yang mungkin lambat dapat anak. Jangan terlalu berkecil hati. Enak saudara kita ya, enak si fulan ya, baru nikah langsung lahir anaknya. 1, 2, 4, 6, kembar lagi. Ya, kayak Jobatar. Ya, kembar lagi. Alhamdulillah. Saya jangankan kembar, 1 juga belum. Ya, jangan berkecil hati. Ya, nah, ini ternyata ada hamba Allah yang saleh yang juga udah tua baru Allah kabulkan doanya. Siapa? Nabi Zakaria. Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan juga doanya Zakaria. Pinta buliah kandak balaku. Ya. Kalau kita selalu minta, Allah pasti akan kasih. Maka wa wahabna lahu Yahya. Kami kurniakan untuknya seorang laki-laki yang bernama Yahya. Dan kelak juga menjadi nabi dan rasul. Sama-sama menjadi syahid. Nabi Zakaria meninggal karena digergaji. Nabi Yahya juga meninggal karena dieksekusi oleh umatnya. Siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, inilah kekejaman Yahudi. Jadi, kalau sekarang Nabi kita dihina, dibuat karikatur, tidak usah terlalu kaget. Karena itulah sepak terjangnya Yahudi. Itulah jejak hitamnya Yahudi. Dan juga saudaranya Yahudi itu siapa? Nasrani. Ya. Yahudi, Nasrani ya sama. Maka Allah bongkar rahasianya di Al-Baqarah 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi sayang, belum semua kaum muslimin yang menerima ayat ini. Ketika kita sampaikan, wah itu ayat provokator tuh Ustaz, gak usah disampaikan. Kita tasamuh, kita damai, kita bersaudara. Masa dengan macan bersaudara? Jadi terkam. Ya. Jadi kata Allah apa? Sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu. Ya, sampai kamu mengikuti milah mereka. Pindah ke agama mereka. Baru mereka senang. Kalau tidak, dia cari celah untuk menghancurkan kita. Jangankan kita, jangankan Nabi Muhammad, Bani Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sama-sama Bani Israel. Ya. Kan kita ini saudara sepupu. Sama-sama dari Nabi Ibrahim. Ya, bercabang 2. Nabi Ibrahim itu ya punya istri namanya Sarah. Ya. Tapi tidak kunjung dapat anak. Lalu atas saran Sarah ini, tuh nikahilah itu budak kita. Kan berangkat dari Mesir ke Kan'an,
rombongan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim, ponakannya Lut, istrinya Sarah, kemudian dikasih budak satu pemberian Raja Mesir namanya Hajar. Nah, lalu sesampai di Kan'an, ternyata Sarah juga belum dapat anak walaupun sudah lama menikah. Maka kata Sarah, begini ajalah, nikahi aja budak kita itu. Mudah-mudahan dari Hajar nanti lahir anak. Wah, luar biasa. Ya, istri menyuruh suaminya menikah lagi. Berharap Ustaz. Jarang-jarang. Nah, atas saran ini menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Ya. Muju anda dapat dirayah, malang anda dapat ditulak. Ternyata Hajar dulu dapat rezeki. Lahirlah Ismail dari rahimnya Hajar. Nah, setelah itu barulah Sarah hamil. Ya. Dari Sarah lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Yakub ini sering berjalan malam, maka gelarnya Israel. Artinya sering suka berjalan malam. Anak Ismail, cucunya Ismail disebut Bani Ismail. Anak cucu Yakub, karena gelarnya Israel disebut dengan Bani Israel. Nah, di situ persimpangan kita. Jadi Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bani Ismail. Bani Ismail cuma dua nabi, yaitu Ismail sendiri dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari Bani Israel ini banyak sekali. Ishak, Yakub, ya. Setelah Yakub itu banyak lagi ke bawah itu. Ya, termasuk Yusuf, ya, Daud, Sulaiman, Musa, ya, Zakaria, Yahya. Itu banyak sekali dari Bani Israel. Jadi Zakaria, Yahya termasuk nabi dari Bani Israel yang dieksekusi juga oleh orang-orang Bani Israel itu sendiri. Ini contoh kesadisan Yahudi. Contoh lagi sebelumnya, Yusuf dieksekusi juga oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur tua. Yahudi juga punya kerjaan. Di antara saudara Yusuf itu namanya Yahuda. Nah, itulah ke bawahnya disebut Yahudi. Jadi sebelum peristiwa Gestapo, pahlawan revolusi, dieksekusi, dibantai, dimasukkan ke sumur tua di lubang buaya. Jauh sebelumnya Nabi Yusuf dah ngerasain itu. Juga dimasukkan ke dalam sumur tua. Alhamdulillah Yusuf tidak mati, diselamatkan oleh pedagang Mesir, dibawa ke Mesir, malah sempat jadi raja. Nah, jadi demikian. Sampai di mana kita tadi? Jadi Zakaria, ya, dari Zakaria ya. Harap cemas. Zakaria sudah usia lanjut, belum mendapatkan anak, berdoa terus. Berdoa terus. Jadi, fastajabna lahu, kami kabulkan juga doanya Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami kurniakan untuknya Yahya. Dengan cara apa? Dengan cara wa aslahna lahu zaujah. Kami memperbaiki rahim istrinya. Tadinya istrinya mandul. Ya. Tadinya istrinya mandul, akhirnya diperbaiki Allah, maka melahirkan jugalah istrinya Zakaria. Apa rahasianya? Nah, ini penting. Apa rahasianya? Mereka itu yusari'una fil khairat. Zakaria itu kalau soal kebaikan bergegas. Tidak menunggu waktu, ya, bersegera dalam melakukan kebaikan. Lalu wa yad'unana raghaba wa rahaba. Ketika berdoa kepada kami, ya. Ketika berdoa kepada kami, Zakaria itu dengan harap cemas. Harap doanya akan diijabah, cemas doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada bos harap dan cemas. Tidak boleh kepada kepala jawatan. Tidak boleh kepada kepala kantor harap dan cemas. Harap dan cemas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Setelah itu tawakal. Apa itu tawakal? Berasal daripada kata tawakkala. Ya tawakkalu, tawakkulan.
Tawakkul, tawakal artinya berserah diri, mewakilkan diri, ya, mempasrahkan hidup kita. Itu namanya tawakal. Bertawakal itu, berserah diri itu juga hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berserah diri, bertawakal kepada selain Allah. Banyak dalil yang bisa kita sampaikan tentang tawakal ini. Tawakal itu bagian daripada kesempurnaan iman. Ini bisa kita lihat dalam Al-Anfal. Al-Anfal surah yang ke-8. Ya, di ayat 2. Di situ Allah mengatakan tanda orang yang sempurna imannya, ya. Apa kata Allah? Innamal mu'minun, orang-orang yang sempurna imannya, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman, maksudnya yang sempurna imannya, ada 3 ya kriteria yang disebutkan Allah. Pertama adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Kenapa? Ini hubungan emosional, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga kita. Bapak-bapak, ketika istrinya disebut, kita begitu ya. Ketika istri kita disebut, apalagi telepon dari rumah sakit, begitu juga sebaliknya. Ibu-ibu ketika suaminya disebut, tersentak dia. Ya. Jadi kata Allah apa? Orang yang sempurna imannya, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar hatinya. Ini menunjukkan dia sudah punya hubungan kontak batin, hubungan emosional dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ada orang kita disebut nama Allah sinayan sehari, ya, biasa saya. Enggak ada ngaruh, kata orang Betawi, enggak ngaruh sama sekali. Berarti kontak batinnya belum ada kepada Allah. Belum punya hubungan emosional dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, apakah itu ayat qauliyah, perkataan Allah, kalamullah yang 30 juz, yang 114 surah, ya, gemetar, ya, bertambah imannya. Atau ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah yang tersebar di alam semesta ini, dibacakan satu persatu ayat Allah itu akan menambah imannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang senantiasa berzikir, menyebut nama Allah, mengingat zat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, lalu dia memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, maka setelah itu sampailah dia kepada suatu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, ternyata engkau ciptakan semua ini tidak sia-sia, termasuk COVID-19, termasuk virus corona diciptakan Allah tidak sia-sia. Ada hikmah yang terkandung di balik itu. Jadi jangan sumpah serapah yang keluar dari mulut kita karena corona, karena COVID-19, ya. Tapi semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ditafsirkan oleh orang Minang, satitiak jadikan lawi, sabingkah jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Jadi ayat-ayat Allah yang terbentang di alam luas itu juga akan menambah keimanan, ya, untuk
sempurnanya keimanan kita. Yang ketiga, ujung ayat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka lah mereka berserah diri. Mereka bertawakal. Nah, jadi tidak kepada yang lain. Ya, untuk lebih memudahkan pemahaman, ketika kita naik angkot, kita serahkan keselamatan kita ke tangan supir. Ketika kita naik pesawat, kita serahkan keselamatan kita ke pilot. Nah, begitu seterusnya. Padahal supir manusia seperti kita, punya salah dan lupa. Pilot manusia seperti kita, salah dan lupa. Maka alangkah baiknya kita serahkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau naik angkot, baca doa, baca bismillah. Mau naik pesawat, baca bismillah dan baca doa. Ini menunjukkan kepasrahan kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, tawakal ini ternyata ini menjadi apa namanya itu? Kalau anak kecil ya, biasanya supaya jangan gampang sakit itu biasanya divaksin ya. Iya, vaksin. Suntik apa namanya? Imunisasi ya. Nah, sebentar lagi kunun katanya kita juga mau diimunisasi, mau divaksin supaya nggak gampang corona. Ceritanya tak kayak itu, wallahu alam nanti. Boleh bayi aja deh. Tahukah kita vaksin yang paling ampuh itu adalah tawakal. Ya, imunisasi yang paling ampuh itu adalah tawakal. Nah, kita lihat dalam An-Nahl surah yang ke-16 ayat 99. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 99. Nah, imunisasi dari apa? Imunisasi dari syaitan. Musuh kita yang paling berat adalah syaitan yang menyesatkan kita. Nah, ternyata dibocorkan oleh Allah, syaitan itu juga punya kelemahan. Apa kata Allah? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu enggak ngaruh, enggak punya daya upaya terhadap siapa? Terhadap orang yang beriman dan terhadap orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah. Siapa yang dipermainkan oleh syaitan? Yang dipermainkan oleh syaitan adalah orang yang kurang imannya, yang imannya terkontaminasi dan kepasrahannya belum totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal kita, kepasrahan kita kepada Allah harus secara totalitas, secara kafah. Barulah syaitan tidak berkutik menghadapi kita. Ketika kita masih setengah-setengah, ketika kita masih tanggung-tanggung, nah, maka itulah makanan empuk bagi syaitan, ya, yang akan disesatkan oleh syaitan. Dan kemudian tawakal ini jugalah untuk menenteramkan jiwa kita, menenteramkan batin kita. Ya, ketika ada musuh yang mengancam, ketika mara bahaya sudah mendekat, maka tawakal ini jugalah yang menenteramkan hati, tidak membuat orang ketakutan yang berlebihan. Ya, masa lalu ada diberitakan itu musuhmu sudah siap untuk menyerangmu. Ya, maka takutlah kamu. Nah, ini informasi yang datang kepada kaum muslimin. Ya, lalu kaum muslimin yang memang sudah tawakal ilallah, mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Kenapa? Cukup Allah yang melindungi kami, katanya. Nah, ini diceritakan Allah dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 173. Apa kata Allah? Alladzina qala lahumun nasu
Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata mereka, tahukah kita ketika itu kaum muslimin sangat sedikit, ya, awal pertumbuhan Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, belum berapa orang yang masuk Islam. Lalu ada berita, ya, kalau sudah ada handphone pada hari itu viral beritanya. Apa beritanya? Tuh, orang kafir Quraisy siap mau menyerang Madinah. Takutlah kalian. Itu beritanya. Takutkah kaum muslimin? Ternyata tidak, saudara-saudara. Nah, jadi apa berita yang mereka terima? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, orang-orang Quraisy sudah berkumpul itu, mempersiapkan bala tentara untuk menyerang kamu. Maka takutlah kepada mereka. Apa jawaban kaum muslimin ketika itu? Di samping fazadahum imana, bertambah keimanan mereka, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjaga kami. Kami pasrah kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah sebaik-baik pelindung. Nah, kini ancaman takai itu karena 20, Pak. Banyak. PKI gaya baru bangkit. Sering kita mendengar, ya? PKI bangkit lagi. Maka takutlah kamu. Orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang bertawakal, dia tidak bakal takut. Mendingan kita masih 90% muslim. Zaman Nabi segelintir cuma. Sehingga ketika meletus perang Badar, berapa yang bisa dikumpulkan Nabi? Tidak lebih dari 313 orang. Berapa orang kafir Quraisy yang menyerbu? Tidak kurang dari 1000 orang. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. 313 orang mau menampung, menunggu serangan 1000 orang kafir Quraisy. Itu pun di siang Ramadan. Apa yang terjadi? Ternyata 313 orang berhasil memukul mundur yang 1000 orang. Terbukti, ya, karena tawakal ilallah, pasrah kepada Allah, maka kemenangan direbut oleh kaum muslimin ketika itu. Nah, kenapa sekarang kita dilanda ketakutan? Kenapa tawakal kita kurang? Karena berawal daripada ketauhidan kita. Bagaimana mau tawakal? Akidahnya masih bercampur syirik, antara percaya atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita takut, ya. Padahal kita mayoritas, tapi takut kepada minoritas. Ya, ini karena tawakal kita berkurang kepada Allah yang berawal daripada tauhid kita tadi keropos. Ya, tauhid kita tadi sudah bercampur dengan kemusyrikan. Nah, jadi inilah antara lain, ya, contoh-contoh tauhid uluhiyah itu, ya, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berkurban hanya untuk Allah, harap dan cemas hanya terhadap Allah, kemudian tawakal berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu saja di antara yang 5 ini melenceng kepada selain Allah, maka jatuhlah kita kepada syirik dalam uluhiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim